Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bagaimana caranya rangkaian power supply yang dilengkapi dengan pengatur tegangan sebesar ini. Kemudian kita ringkes atau kita kemas sehingga bisa masuk ke dalam box dua dimensi ini. Jadi pada box dua dimensi ini hanya tampil voltmeter, kemudian potensio pengatur tegangan kasar dan potensio pengatur tegangan halus. Komponen-komponen yang lain tidak tampak atau tidak tampil. Jadi di sini adalah rangkaian power supply dengan pengatur tegangan, transistor, kemudian ada IC LM317 sebagai pengatur tegangan, tentunya dibantu oleh potensio 5 kilo. Ini adalah pengatur tegangan kasar, dan potensio 500 ohm ini pengatur tegangan halus. Jadi dari komponen-komponen ini diringkes, kemudian dimasukkan ke kotak dua dimensi yang tampak atau yang tampil hanya voltmeter, kemudian dua buah potensio sebagai pengatur tegangan. Ini bisa kita lakukan dengan memakai aplikasi Proteus 8. Jadi kalau saya menjelaskan tentang elektronika, biasanya saya tidak lepas dari aplikasi Proteus 8. Rangkaian power supply sudah saya siapkan, saya gambar pada aplikasi Proteus 8. Rangkaiannya semacam ini, dan sebagai sumber tegangannya adalah baterai yang tegangannya adalah 36 volt. Kemudian outputnya tegangannya diatur oleh IC LM317, tentunya melalui peran potensio 5 kilo dan potensio yang 500 ohm. Kemudian besarnya tegangan ditampilkan oleh voltmeter. Nah, bagaimana caranya rangkaian ini kita ringkes, kita tumpuk-tumpuk, tapi rangkaiannya tetap bekerja. Terlebih dahulu, keterangan berupa angka dan huruf ini kita hapus terlebih dahulu, atau kita hidden atau tidak kita tampilkan. Kita hidden, kita sembunyikan angka atau keterangan-keterangannya, kita sembunyikan.
Dengan kita sembunyikan bukan berarti nilai daripada komponen itu akan berubah atau hilang, adalah tetap sama, maka ini tetap bisa kita simulasikan. Nah, misalnya ini saat ini adalah tegangannya adalah 16,5 volt. Coba kalau ini potensio pada posisi minimum, yang potensio kasar atau pengatur tegangan kasar, pada posisi minimum berarti 0%, tegangannya adalah 2,67 volt. Pada posisi maksimum adalah 31,3 volt. 2,6 tadi berarti kurangi 31,3 kurangi 2,6 tadi, nah, sekitar 28. Maka ini saat potensio dari minimum ke maksimum terjadi perubahan tegangan 2,6 volt, 2,67 volt sampai 31,3 volt. Nah, jadi selisihnya tinggi, maka dikatakan ini pengatur tegangan kasar. Nah, kemudian yang ini pengatur tegangan halus. Nah, ini posisi minimumnya, ini pas minimumnya. Nah, tegangannya adalah 1,26 volt waktu potensio pengatur tegangan halus. Kemudian maksimumnya adalah 4,05 volt. Jadi 4,05 kurangi 1,26 sekitar 3 volt lebih. Jadi kalau potensio pengatur tegangan halus ini kita putar dari minimum ke maksimum, perubahan tegangannya hanya sampai sekitar 3 volt. Tapi kalau yang pengatur tegangan kasar, kita putar dari minimum ke maksimum, perubahannya adalah sampai 28 volt. Ini maksudnya kasar, perubahan tegangan kasar dan tegangan halus. Setelah ini dinyatakan bisa bekerja, kemudian aplikasi ini kita matikan dulu, kemudian kita gambar kotak. Ini saya gambar kotak 2 dimensi. Nah, kotak ini kalau saya tempelkan dengan komponen yang sudah siap ini, berarti saya ngambil komponen dari list komponen, dari daftar komponen, itu lebih dahulu dibanding saya ngambil gambar kotak. Maka kalau yang lebih dahulu ditempel ke yang baru, maka yang baru yang tampil. Nah, misalnya ini. Nah, ini saya tempelkan transistor. Transistornya tidak tampak. Saya tempelkan ke potensio tidak tampak. Saya tempelkan ke voltmeternya tidak tampak. Nah, bagaimana supaya voltmeter dan potensio tampak? Nah, maka ini saya contohkan terlebih dahulu yang voltmeter dengan cara kita delete, kemudian kita gambar voltmeter lagi. Nah, misalnya gambar voltmeter lagi, langsung saya sambung juga. Nah, kemudian kita tempelkan ke voltmeter. Nah, ternyata tampak, tidak tertindas. Nah, voltmeternya masih tampak.
Nah, berarti dua potensio ini bisa juga tampil. Maka yang lama ini kita hapus, atau yang sudah tertera itu kita hapus, kemudian kita ganti yang baru. Nah, yang baru ini bisa juga dengan cara yang lama di copy. Nah, ini saya copy. Kemudian paste. Nah, saya taruh sini. Nah, yang ini saya hapus. Kemudian yang ini saya pasang untuk menggantikan yang lama. Nah, masih tertinggal. Masih tertinggal. Oke, baru saya sambung dengan rangkaiannya, sambungan yang tadi. Nah, ini supaya potensionya ini menghadapnya sama. Jadi kaki tengah potensio sama-sama di kiri. Dan ini saya dekatkan, nanti aja dekatkannya. Kita sambung. Nah, berarti udah. Nah, kita coba apa benar potensionya tampak. Setelah ditempel tampak ternyata. Kita geser sini, tampak potensionya. Berarti yang komponen yang akan kita tampilkan sudah bisa tampak atau tampil, yaitu dua buah potensio dan sebuah voltmeter. Nah, baru sekarang ini kita tumpuk-tumpuk. Nah, itu. Nah, ini potensionya saya atur dulu biar berdekatan. Nah, kemudian ini saya geser. Kemudian ini saya tumpuk di sini. Nah, ini juga sama, saya tumpuk di sini. Nah, ini saya tumpuk di sini. Ini saya tumpuk di sini. Nah, sekarang tinggal voltmeternya saya dekatkan dengan potensionya. Nah, ini. Nah, kemudian ini saya atur, saya dekatkan. Nah, coba
Ini saya gedekan. Kurang besar. Nah, sekarang sekarang tinggal 2 potensio, tapi masih ada titik-titiknya, maka ini titik-titiknya saya hilangkan. Dan ini kayaknya belum bagus ini letaknya. Apa ini hasilnya saya geser. Nah, setelah kita acak kayak gini, kita tumpuk-tumpuk kayak gini, apakah masih bisa bekerja? Ini kita naikkan. Nah, ternyata masih bisa bekerja rangkaiannya. Tadi masih ada. Nah, di sini masih ada titik tadi. Kemudian titik ini saya tutup dengan kotak. Nah, kotak ini tepinya masih ada garis. Saya hilangkan garisnya. Ini non, berarti enggak ada garisnya. Ini mungkin kurang panjang dan juga kurang lebar. Nah, saya tutup. Nah, saya copy juga karena perlu 2 biji. Paste. Yang ini terlalu Nah, sekarang sudah selesai. Tinggal, nah ini masih ada titik kecil, nampak, berarti kurang ketutup. Nah, sekarang sudah selesai. Tinggal kita memberi tulisan. Misalnya regulator. Tulisannya saya besarkan. Nah, yang satu power supply. Kemudian find. Nah, ini tulisannya harus kecil. Terus
koas. Nah, power supply. Ini adalah potensio pengatur tegangan kasar. Ini potensio pengatur tegangan yang halus. Nah, berarti sekarang udah selesai. Kemudian kita coba kita beri beban lampu. Nah, kita beri beban lampu, berarti kita ambil lampu LA. Nah, ini lampu. Kemudian saya beri saklar SPST, single pole, single true. Nah, ini saklarnya. Kemudian ini lampunya. Nah, saklarnya ini nampak gambarnya ribet karena ada tulisan, dan tulisan Vout ini juga mengganggu, maka saya hapuskan, saya tinggalkan tanda positif aja. Termasuk lampunya ini juga. Nah, tegangannya ini 12 volt, 12 volt. Cuma tahanannya yang tadinya adalah 24, saya ganti dengan 6 ohm, berarti arusnya nanti biar 2 ampere. Nah, baru ini sekarang saya sambung. Nah, sekarang saya simulasikan. Tegangannya terlalu tinggi, saya turunkan jadi sekitar 12 volt. Nah, ini kalau nurun dari tegangan tinggi pakai ini aja, cepat turun. Kemudian saya atur pakai yang halus, sudah 12 volt. Kemudian saklar saya hidupkan. Nah, ternyata nyala. Kita matikan, mati. Kita hidupkan, nyala. Nah, ini penjelasan saya mengenai bagaimana caranya mengemas suatu rangkaian dalam aplikasi Proteus, kemudian dimasukkan dalam box 2 dimensi atau kotak 2 dimensi, sehingga pada rangkaian power supply ini pada kotak 2 dimensi yang nampak gambarnya adalah voltmeter, kemudian potensio sebagai pengatur tegangan. Nah, ini tegangan saya turunkan lagi bisa. Pakai ini. Nah, ini angkanya turun. Ini angkanya jadi posisi sekian persen. Nah, posisi, nah ini sampai 50%. Nah, posisi 50% untuk fine-nya dan posisi 28% untuk kuarsnya. Nah, dan didapat tegangan 10,8. Nah, lampunya tetap nyala. Nah, ini saya matikan. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Mungkin dalam penjelasan saya ini kurang pas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.